Baik, terima kasih. Saya ini tuh saya record dulu ya. Oke, baik. Bagaimana galungannya hujan ya, kehujanan? Lagi pada banyak hujan. Ya, rekan-rekan yang lain juga yang tidak merayakan. Mudah-mudahan liburannya aman gitu ya. Oke, jadi kita sudah akan memasuki ujian tengah semester, kan seperti itu. Ya sebenarnya materinya sih lumayan banyak. Jadi saya berpikir ujian tengah semesternya itu semacam apa ya? Jadi ada satu contoh kasus, nanti rekan-rekan mahasiswa mencoba untuk menemukan bagaimana cara untuk mewujudkan itu. Misalnya gini nih, saya share. Misalnya oke ya, sudah terlihat di layar rekan-rekan semua? Sudah terlihat? Halo? Sudah, Pak. Ya. Nah, di foto ini saya tampilkan ada gambar sekumpulan orang, tapi dari sekumpulan orang itu hanya dua yang terlihat full color gitu ya, dan kebetulan mereka berbaju merah. Jadi ada satu wanita yang oriental sama satu wanita yang Kaukasian gitu. Nah, misalnya contoh seperti ini, lalu dengan kasus seperti ini Anda rekan-rekan mahasiswa semuanya saya sediakan gambar yang full colornya lalu dijadikan seperti ini. Nah, kira-kira tekniknya seperti apa? Nah, seperti itu sih nanti yang akan saya jadikan soal untuk UTS. Mungkin ada sekitar 3 kasus ya, 3 kasus. Jadi rekan-rekan mahasiswa nanti mencoba untuk mengetahui bagaimana tekniknya, kemudian ya dikumpulkan di Photoshop. Nah, jadi untuk yang UTS-nya itu saya akan menyediakan lab A seperti biasa untuk langsung rekan-rekan bisa praktekkan gitu ya. Nah, bagi yang berhalangan untuk ke kampus karena belum mendaftar untuk kuliah offline karena mungkin belum vaksin 2 kali atau belum dapat izin dari orang tua, itu masih bisa dikerjakan di rumah, jadi tinggal dikumpulkan saja gitu ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, kalau untuk yang kasus seperti ini, jadi saya bisa share. Jadi sebenarnya ada yang bisa gini nggak, ada yang bisa memberikan saya petunjuk nggak, atau misalnya ada yang bisa menyampaikan gimana sih tekniknya gitu. Silahkan rekan-rekan, ada yang bisa share yang kalau yang seperti ini bagaimana kira-kira solusi teknisnya gitu. Silahkan, ada yang bisa ngasih insight. Komang Novia kira-kira kebayang nggak gimana sih tekniknya gitu? Halo Komang Novia, masih gini, masih stay tune? Atau yang lain boleh di open mic, boleh dibantu saya untuk menyampaikan tekniknya kira-kira seperti apa ya. Siapa? Angga, gimana Angga? Apa ya? Diseleksi juga, Pak ya? Ya, seleksi terus Yang kita pilih itu dibuatin new layer, Pak. ya. Terus layer yang lainnya itu dibuat black and white. Oh iya ya, itu sih secara sederhana ya seperti gitu dah. Seperti gitu nanti dikumpulkan dah di file PSD-nya gitu. Udah ada. Paling ada 3 kasus saja, sama yang lighthouse itu loh, lighthouse. Lighthouse itu yang mercusuar. Yang mercusuar itu kan ada mercusuar. Yang mercusuar saya share lagi. Mercusuar yang pakai
apa aja namanya, smart content aware ya, content aware. Jadi nih mana dia? Oke, jadi ini sebelumnya itu seperti itu, yang ada lighthouse-nya, ada mercusuarnya, kemudian nah selanjutnya dia mercusuarnya menghilang seperti itu. Nah itu yang kedua, kasus kedua seperti itu. Nah kemudian ada lagi satu kasus, nah seperti ini misalnya. Ya jadi dengan ada satu gambar ini, jadi semacam membuat apa istilahnya, membuat bingkai gitu ya, membingkai. Oke, jadi yang tadi sebelumnya dengan aset gambar highlight seperti ini, kita masukkan bingkainya. Jadi yang si aset gambar ini kemudian kita buat jadi seperti ini. Oke, nah pada online session ini saya akan bahas satu persatu ya. Dimulai dari yang pertama ini, yang ada banyak kumpulan orang, lalu yang terlihat berwarna itu cuma ada dua orang. Ini yang pertama akan saya bahas. Oke, jadi saya buka Photoshopnya, saya share dulu di Photoshopnya. Bentar ya, saya share. Oke, sudah terlihat ya? Sudah terlihat semuanya? Halo, sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya udah, oke. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan, perlu rekan-rekan semua perhatikan adalah langkah pertama yang kita lakukan adalah kita duplikasi ya layernya kita duplikasi, sehingga kita dapatkan satu layer yang bisa kita olah gitu ya, dengan menyimpan masih satu layer yang merupakan layer aslinya gitu. Nah tadi yang seperti Angga Mesa sampaikan, jadi kita seleksi dulu orang atau orang yang mana yang akan kita biarkan dia tampil full color, dan kita bisa menampilkan yang lainnya itu hitam putih gitu ya, atau grayscale. Jadi memang sih tahap pertama kita selection. Nah selection itu sebenarnya ada banyak ya, teknik selection itu. Nah misalnya salah satunya kita bisa select, kita pakai color range. Kalau dia memang kita ingin menampilkan yang berwarna merah. Jadi kalau di sini kita pilih yang red. Nah di sini akan muncul dia yang rednya, yang mana dia yang warna merah itu di selection. Nanti kalau kita klik OK, nah kemudian akan terpilih. Nah tapi di sini yang terpilih tuh hanya berwarna merahnya, yang merahnya saja, dan warna merahnya itu dia ada satu profil atau hue-nya yang khas. Jadi di sini kalau kita lihat yang terpilih cuma ada beberapa. Itu kalau dalam hal ini kasusnya adalah kita memilih satu figur gitu ya, satu figur lengkap, itu baiknya kita seleksi dengan pen tools gitu. Jadi ini cara yang biasa gitu ya, cara yang dengan level standar. Jadi kita seleksi dulu yang kita pengen tampilkan dia tetap dalam full color gitu ya. Nah, kenapa sih pen tools? Jadi kalau pen tools ini sebenarnya dia punya kelebihannya, dia bisa menyeleksi itu dengan detail gitu ya. Jadi setiap lekukan itu kita bisa seleksi. Nah, di sini lekukannya seperti apa? Jadi kita bisa buat garis lengkung, kita bisa buat garis yang benar-benar tajam gitu ya. Tajam itu maksudnya dalam arti lurus, garis solid. Jadi kita seleksi dulu si
profil atau fitur yang ingin kita tampilkan berwarna itu. Nah, kalau pen tool juga kita bisa melakukan selection dua objek yang dia sebenarnya letaknya terpisah gitu ya. Kalau kita pakai seperti lasso tools itu bisa saja, namun kita gunakan fitur yang menambah selection, jadi add to selection. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita diamkan dulu. Nah, selection yang kita buat itu sebenarnya kalau Anda perhatikan dia ada di path. Jadi ada di path. Jadi dia ada di path-nya di sini. Di sini work path-nya. Nah, kita bisa tambahkan lagi, misalnya kita pilih yang wanita yang di belakang. Jadi kita seleksi juga dengan pen tools. Ini kita seleksi dengan pen tools. Nah, misalnya seperti itu. Kita seleksi bagian figurnya. Setelah kita buat selection dari dua karakter ini seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Angga Mesa, kita lihat di pad sudah ada dua area seleksi, dua area pad ya, jadi dua area pad yang bisa kita jadikan selection. Nah, kemudian kita tinggal klik kanan lalu pilih yang make selection. Nah, di sini ada pilihannya di make selection ini. Di sini ada feather radius. Nah, feather radius ini nilainya kalau dia lebih dari 0 itu artinya bahwa kita bisa memilih apakah sisi-sisi dari selection itu dia solid atau blur gitu ya. Semakin besar nilai pixel di feather radius ini, semakin blur dia sisi dari selection itu gitu. Oke, jadi kita pilih. Nah, dia langsung sudah jadi selection. Nah, kemudian cara paling singkatnya adalah dari selection aktif yang kita buat itu Anda tinggal tekan Ctrl J. Di keyboard itu ada tombol Ctrl dan J, itu artinya kita duplikasi selectionnya saja. Nah, tentu saja kita harus pastikan bahwa selection yang dimaksud itu ada pada layer aktif. Layer aktif yang dimaksud adalah layer yang ada highlight warna birunya gitu ya. Mohon diperhatikan ya. Ya nanti bagi rekan-rekan yang belum bisa fokus untuk ikut online session ini, itu kan saya rekam tadi online session, jadi mungkin nanti bisa rekan-rekan lihat kembali sebagai bahan untuk ujian tengah semesternya gitu ya. Nah, di sini selectionnya di layer yang aktif, kemudian saya tekan Ctrl J. Nah, kita sudah dapatkan dua profil yang terpisah tadi dia dalam satu layer yang terpisah. Nah, kemudian di layer yang di bawahnya ini kita tinggal ubah dia menjadi grayscale. Oke, jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk mengubah satu tampilan foto itu menjadi grayscale waktu di retouching ya, waktu kita belajar retouching atau restorasi foto. Jadi Anda bisa pilih di image, di adjustment, itu bisa langsung di saturate. Di saturate itu membuat tampilannya menjadi grayscale dengan profil yang sudah diatur oleh Photoshop. Tapi sebetulnya kita juga bisa membuatnya dengan adjustment yang black and white. Nah, ada dua cara ya untuk kita bisa membuat mengaktifkan adjustment black and white. Cara pertama, kita pilih dari image, lalu pilih adjustment, lalu pilih yang black and white. Tapi dengan cara seperti ini
itu nanti dia akan berpengaruh pada satu layernya secara langsung gitu. Jadi kalau kita mau ubah lagi fitur ini, dia tidak tersedia. Lain halnya kalau kita gunakan black and white itu di bagian yang di sebelah atas adjustment itu. Jadi kalau di Windows itu dia ada adjustment, itu akan muncul satu bidang Windows ya, pilihannya ya, pilihan adjustment itu diwakilkan oleh icon-icon itu. Jadi ada vibrant, hue and saturation, color balance. Nah, di sini ada black and white. Nah, kalau Anda pilih yang itu, nah dia akan muncul satu layer di atasnya. Nah, berbeda dengan fitur kalau cara kalau kita pilih menu image adjustment itu tidak akan muncul kembali pengaturan black and white ini. Seperti itu. Jadi kita bisa atur warna komposisi warna, karena di grayscale itu sebenarnya dia masih punya unsur-unsur warna kayak misalnya greens-nya. Itu kalau kita slide-nya kita atur, itu sebenarnya ada perubahan di sana. Nah, bisa seperti itu. Oke. Nah, di sini dia akan muncul di sini satu layer yang mengatur grayscale itu. Oke, jadi kita sudah dapatkan solusi atau cara untuk membuat tampilan seperti ini, di mana kita tampilkan beberapa figur yang masih terlihat full color dengan menyimpan warna yang sebelumnya, lalu kemudian kita jadikan satu atau seluruh foto itu menjadi grayscale. Nah, jadi sebenarnya di sini ada layer yang terpisah seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi itu alternatif teknik yang saya share untuk membuat tampilan seperti ini. Konsepnya adalah kita menampilkan atau figur, misalnya dua figur gitu ya, misalnya itu yang jadi point of interest, yang jadi cerita utamanya, sedangkan yang lainnya kita buat dia terlihat grayscale. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas ya tadi ya? Jadi kan ini saya rekam juga, jadi nanti kalau misalnya setelah selesai online session tiba-tiba blank, tadi apa yang dibilang sama Pak Made ya, lupa, ya silakan nanti saya render habis selesai online sessionnya, kemudian saya upload ke Google Classroom seperti biasa ya. Bagaimana, ada pertanyaan mengenai tadi tekniknya? Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silakan, atau mungkin ada yang punya cara lain bisa berbagi gitu ya. Kalau Angga kira-kira gimana Angga? Ada teknik yang lain kira-kira nggak? Maksudnya selain kita buat selection itu, misalnya ada teknik yang lain misalnya Angga? Kenapa? Saya udah tahu caranya kayak gitu. Sebenarnya bisa juga kita pakai masking sebenarnya. Bisa pakai masking. Jadi yang selection itu kita masking gitu. Yang lainnya misalnya dia ditaruh satu grup gitu ya, bisa juga pakai masking. Intinya kita pisahkan sih kedua-duanya seperti itu. Jadi selain dia selection itu kita pisahkan jadi layer yang satu layer terpisah. Bisa saja kita buat masking gitu. Intinya sama saja sih, intinya kita pisahkan itu yang berwarna itu dengan yang hitam putih. Tapi ya bukan dipisahkan dalam artian menyisakan ruang, maksudnya dibolongin kayak digunting gitu, enggak, tapi dia masih tertumpuk dia. Jadi kita duplikasi bagian yang berwarna. Itu sih tekniknya. Sebenarnya ada banyak sih tekniknya, tidak harus seperti itu, tapi itu yang saya share, maksudnya bisa dilakukan seperti itu atau bisa dilakukan dengan cara yang lain. Mungkin nanti biar rekan-rekan semua lebih kaya gitu ya akan tekniknya gitu, karena kan ada satu goals nih, tergantung gimana sebenarnya teknik yang kita pilih itu menentukan nanti bagaimana preferensi itu dalam hal kita pengennya seperti gimana sih, nyamannya kita bekerja gitu, seperti itu ya. Oke, ada yang punya teknik lain nggak? Silakan bisa di share, disampaikan itu di misalnya, oh saya punya kok, lebih gampang kalau caranya misalnya seperti apa gitu. Jadi kita sama-sama sharing gitu, sharing teknik. Adinda gimana, kira-kira ada teknik, mungkin ada teknik yang bisa dibagikan ke rekan-rekan yang mahasiswa yang lain?
Oke. Nah, kemudian yang ya ini bentar dulu saya share ya. Kita sekarang akan masuk ke yang nomor 2. Saya siapkan dulu image-nya. Saya siapkan image-nya. Oke, bentar saya share. Oke, nah ini adalah studi kasus yang kedua gitu ya. Jadi mengenai teknik masking. Ya, jadi kita akan mencoba membuat foto yang ada. Oh ya, sebelumnya sudah terlihat ya di layar rekan-rekan semua ya, sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi di sini ada foto satu apa sih istilahnya, orkestra gitu ya. Orkestra yang kebanyakan ada trompet nih, trompet dan trombon. Jadi intinya alat tiup semua nih. Trompet, trombon, saksofon, ada saksofon juga. Nah, terus nah kebetulan di sini dapat ada satu siluet gitu ya, siluet musisi dengan trompet gitu. Nah, jadi sekarang gambar ini akan dimasukkan ke dalam ini si siluet ini. Jadi ini kan sebenarnya cara yang sudah kita praktekkan bersama gitu ya di offline session, di kelas offline untuk teknik masking gitu. Jadi saya akan mereview kembali agar merefresh gitu ya, merefresh tekniknya seperti apa. Jadi sebenarnya kan simple nih caranya. Namun kita perlu pastikan dulu hasil akhirnya kan seperti apa. Maksudnya kita mau final image-nya, finalnya, gambar finalnya, apakah dia punya syarat-syarat khusus atau tidak. Maksudnya misalnya ukuran gambar, apakah dia ada ukuran tertentu atau tidak. Misalnya kalau kita ingin tampilkan dia di sosial media, misalnya di Instagram, itu kan mending dia dijadikan square. Square tuh persegi, segi 4 sama sisi, punya 4 sisi dengan ukuran yang sama gitu. Atau bagaimana, kan seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat di image size-nya ternyata kecil dia ukurannya. Bisa saja kita buatkan dulu dia yang square gitu ya. Square itu maksudnya segi 4 sama sisi. Jadi kita buat saja file new. Di file new ini kita gunakan custom. Di name-nya bisa saja kita buat dulu gitu misalnya. Oke, jadi misalnya namanya orkestra. Nah, di pixelnya kita pakai 24 saja. 24 kali 2400 kali 2400 misalnya. Lalu di resolusinya buat 300 saja ya, untuk persiapan bila mana diperlukan untuk dicetak gitu ya. Color mode-nya RGB. Karena RGB ini biasanya dia di layar dia color mode-nya. RGB itu biasanya mode di layar digital gitu ya. Kalau dicetak biasanya CMYK. Sebenarnya ada perbedaan loh sebenarnya nih. Kadang kita ketika kita bekerja dengan RGB, lalu kita ke percetakan, dan di percetakan itu ternyata hasilnya agak sedikit melenceng, warna itu sering terjadi seperti itu. Tapi kalau emang kita bekerja di layar gitu, jadi produk akhirnya, image finalnya itu hanya ditampilkan di layar digital, maka kita gunakan RGB saja. Background content sih nanti warna backgroundnya apa. Di background itu kan ada layer yang di backgroundnya. Oke, jadi kita biarkan saja RGB karena nggak sih kita akan bekerja untuk di sosial media gitu ya, khususnya di Instagram gitu misalnya. Nah, kita buat 2400 ke 2400, nah seperti ini. Tapi nanti kalau di layar tuh sebenarnya cukup 72 dpi, tapi kita siapkan saja file masternya itu yang dengan resolusi yang besar itu ya. Nah, selanjutnya kita drag saja si musisian nih. Nah, drag ini untuk ngedrag, jadi kan di sini sebenarnya di Photoshop tuh ada model drag itu kita
kalau kita tambatkan dia di atas, nah itu dia kalau kita drag dengan move tools dia akan jadi apa smart object gitu ya. Oke. Tapi di sini dia soalnya sama-sama dia karena dia terlepas, jadi dia tidak jadi smart object. Tapi kalau kita misalnya buka dari folder gitu ya, dia akan jadi smart object. Oke, jadi kita drag biasa saja. Nah, seperti ini. Nah, di sini sebenarnya dia kan sudah siluet, jadi bisa nggak sih kita tinggal seleksi saja kan itu. Misalnya kalau kita seleksi dengan Magic Wand Tools, nah ternyata tidak semuanya bisa terseleksi dengan baik gitu ya. Jadi bisa saja kita buat dia menjadi lebih hitam. Jadi salah satu caranya kita pakai level gitu ya. Jadi level ini dia ada di image adjustment. Sini ada level, atau bisa dengan menekan shortcut key Ctrl dan L. Jadi kita bisa, oh ternyata masih ada di sini yang hitamnya. Jadi kita bisa juga kita hilangkan warna putihnya gitu ya. Kita hilangkan warna putihnya, misalnya kita seleksi di contiguous atau di contiguous ini kita centang, kita hilangkan biar kalau kita klik di sini kita pilih warna putihnya di sini, yang di tengah ini juga ikut kepilih. Anda sudah mengerti kan mengenai konsep yang contiguous ini kan? Selection yang contiguous ini. Kalau contiguous ini dicentang dia nggak akan terpilih yang di tengah-tengah. Tapi kalau centangnya dihilangkan, Anda klik di sini, yang di tengah juga ikut kepilih. Nah, hanya saja kalau memilih pixel seperti ini, nah dia ada ininya nih, ada bagian ungu-ungunya. Jadi kita hilangkan saja, kita ubah dia menjadi mana dia? Desaturate, ya, Ctrl Shift U. Sini, nah di sini sayangnya dia ada yang masuk gitu ya putihnya. Oke, tapi di sini dia nah di sini ada pixelnya yang masih kepilih itu di sini ada warna itu yang masih belum terseleksi. Jadi kita bisa pilih select, lalu kita pilih modify, kita expand ya, biar lebih masuk ke sini. Jadi expandnya kita pilih misalnya 1 pixel gitu ya. Nah, dia masuk udah langsung dia ke dalamnya. Nah, lalu di sini untuk menyempurnakan bentuk dari trompetnya, kita bisa pakai misalnya lasso ya, lasso tools, tapi kita aktifkan yang add to selection yang di sebelah kanan ini, atau Anda tahan tombol shift gitu ya. Jadi akan muncul icon tanda panah. Kurang. Sorry. Di sini karena yang kalian yang terpilih kan yang putih ya, sorry. Jadi yang Anda pilih bukan add to selection, tapi yang dikurangi itu, subtract from selection. Nah, tinggal kita delete. Kita sudah dapatkan sebenarnya siluet yang lebih baik gitu ya di sini. Kalau kita pilih klik kanan, kita pilih select pixel, nah dia sudah langsung membuat selection yang dibingkai oleh trompet. Nah, kemudian setelah Anda siapkan, jadi Anda bisa klik kanan, pilih select pixel,
Lalu Anda bisa, ini cara yang saya gunakan ini sebenarnya tidak harus tidak harus seperti itu ya, tapi ini saya memberikan alternatif langkah-langkah gitu ya. Ini bisa kita gunakan grup. Nah, kemudian ketika selection ini aktif, kita tambahkan ini mask, add layer mask pada grup. Nah, kemudian setelah kita dapatkan grup itu, kita tinggal masukkan sih yang tadi yang orkestra ini dengan move tools, kita drag ke dalam di sini di grup yang tadi, apa namanya, grup yang sudah dimasukin. Nah, kemudian kita tinggal kita bentuk saja, misalnya seperti itu. Ya, seperti itu misalnya. Nah, apabila Anda tidak menemukan gambar yang pas gitu ya, maksudnya, wah ini kayaknya kurang pas ini nih di sini, Anda bisa saja bebas ya cari di internet itu misalnya. Saya cari yang misalnya jazz concert. Jadi bisa kita akan membuat poster untuk pertunjukan jazz gitu ya. Jadi bisa saja kita cari gambar yang bisa mendukung atau bisa masuk dia ke bingkai yang sudah kita siapkan gitu ya. Misalnya di sini. Oke, misalnya yang ini. Kita cari di image-nya yang toolsnya, size-nya yang large. Sini kita bisa lihat. Oke, misalnya ada ini juga kita bisa tambahkan. Nah, misalnya di sini. Sini pas ada orang yang main saxophone. Nah, di sini ada kebetulan dia pas lagi action. Kita save di mana ya? Oke, di fotografis. Oh, kecil ya. Boston ini kan dia kotanya jazz gitu ya. Oke. Kita cari gambar yang tadi. Ya, di sini kita masukkan. Ya, jadi kita sudah dapat lah misalnya contoh satu ininya, satu image-nya.
Nah, kemudian di sini karena dia hitam putih, kita berikan aja warna sekarang. Kita taruh di atas, misalnya warna merah dan biru gitu ya. Misalnya sini ada ungu, misalnya kita buat saja ungu. Lalu kita pilih misalnya screen gitu ya, mana screen. Nah, di screen, jadi kita buat screen. Nah, kemudian kita tambahkannya di atas, kita buat grease, kita buat gradasi. Di gradient tools kita pilih yang linear gitu ya, lalu kita pilih yang dari warna ke transparan itu. Nanti kita buat lagi dia jadi screen lagi misalnya. Misalnya di overlay yang mana yang paling oke. Nah, kita sudah dapatkan sih di sini model gambar yang dibingkai dengan satu si gambar si yang tadi. Jadi kita bisa bingkai satu foto itu dengan siluet orang lagi main trompet seperti itu. Kita bisa tambahkan saja nanti di bagian bawah itu misalnya warna backgroundnya bebas gitu, misalnya pakai yang abu-abu atau kreasikan sendiri. Nah, bisa seperti itu. Jadi kita sudah bisa dapatkan satu image yang seperti ini, atau bisa juga kita tambahkan yang jadi untuk biar lebih jelas terlihat, misalnya kita buat multiply gitu, bisa juga seperti itu. Nah, ini sudah selesai kita dapatkan image dari satu pertunjukan konser jazz yang dibingkai dengan gambar yang lain gitu. Dan dimana gambar yang lain itu kita dapatkan siluet orang lagi trompet. Ini sebenarnya teknik nama genre-nya atau nama tekniknya itu dia double exposure ya istilahnya. Yang diekspos itu adalah siluetnya dan gambar yang ada di dalam dari siluet itu, namanya double exposure. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Jelas ya tadi double exposure itu ya. Intinya kita gunakan satu gambar sebagai bingkai untuk menampilkan ada gambar yang di dalamnya gitu. Ya, tekniknya sederhana, sebenarnya pakai masking saja. Jadi kita buat selection, kita buat masking, kemudian kita masukkan gambar lain di situ gitu. Seperti itu. Itu yang kedua. Gimana, ada pertanyaan? Silahkan rekan masuk. Atau misalnya ada yang punya cara lain gitu, boleh di share. Made Silananda ada gini nggak, ada teknik yang lain mungkin? Atau Komang Novia? Enggak, Pak. Oh ya. Tapi udah jelas ya Made Silananda, udah jelas ya kira-kira ya. Sudah, Pak. Oke, sip. Itu. Ini sebenarnya simpel kayak gitu dah. Nah, selanjutnya yang content aware itu yang itu loh, yang mercusuar itu. Mercusuar content aware tools. Jadi ntar saya siapkan dulu gambarnya. Mercusuar. Gambar mercusuar itu ada di ya. Oh, yang ini. Nah, ini kan tekniknya dengan content aware. Bentar ya, saya share dulu. Oke, jadi sudah terlihat ya di layar rekan-rekan semua si mercusuar yang akan kita hilangkan ini sekali lagi. Nah ya, sudah terlihat? Ya, oke. Oke, jadi seperti biasa langkah awal kita duplikasi dulu layer aslinya gitu ya. Kita duplikasi itu kan ada caranya, bisa klik kanan di sini, bisa duplicate layer, atau kita bisa drag dia ke bawah ke sini ke new layer ini, sehingga kita dapatkan satu duplikat dari backgroundnya. Di sini tulisannya background copy gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya
Kita tinggal lakukan selection. Jadi di sini ada banyak sekali kita menggunakan tools selection ini, selection tools. Nah di sini kalau kita lihat sebelumnya, di sini ternyata sebenarnya ada banyak pixel yang mengganggu gitu ya. Jadi untuk membuat satu retouching image yang baik, kita bagusnya pakai yang high resolution. Kita cek dulu. Di sini image size-nya. Oh, ternyata ini sudah besar ya, 3600. Jadi mungkin saja kita perlu kita sharpen ya, sharpen. Jadi unsharp mask. Jadi kita sharpen. Sharp. Nah kemudian bisa juga kita gunakan surface blur, jadi biar dia lebih halus di sini ya. Kita pakai surface blur. Jelas ya perbedaannya ya kalau kita pakai surface blur ya. Nah itu terlihat kok surface blur itu dia menghilangkan ini pixel-pixel yang profilnya itu dia berbeda, jadi terlihat depixelate gitu dia. Nah setelah kita gunakan surface blur, dia jadi hilang seperti itu. Namun kita tidak mengubah kualitas dari si foto ini, karena surface blur itu dia punya algoritma yang cukup baik. Kita lihat di sini sebenarnya ada semacam pendar, itu berpendar ya. Jadi kita kalau bisa kita selectionnya, nanti kita buat fadernya saja. Nah, kemudian kita buat selection. Di sini kita buat selectionnya, kita sisakan ruang di bagian pinggir ini ya, seperti ini. Sebelahnya gitu ya. Kecuali di bagian ini untuk benar-benar akurat agar terbaca gitu ya, terbaca nanti yang hilang itu bisa ditutupi dengan baik oleh pixel-pixel yang ada di sekitarnya. Jadi nanti Photoshopnya semacam dia punya algoritma yang menghitung itu. Jadi dilihat polanya, karena kita akan mengisi, jadi kita akan membuat selection dan akan mengisi selection itu dengan content aware. Jadi content aware itu punya algoritma yang dia membaca pola, di mana dia akan mengisi pixel dari selection yang kita buat. Jadi misalnya di sini kita buat selection, klik kanan, pilih make selection. Nah kalau dia tidak muncul seperti ini, jadi Anda bisa pilih yang di bagian sebelah kanan channel, yaitu path. Di sini yang Anda pilih make selection gitu. Itu sama saja, dia akan muncul seperti itu. Nah setelah muncul dia selection, kemudian pilih di edit, kemudian pilih di menu di edit, pilih yang fill. Nah di sini ada contentsnya, yaitu kita gunakan yang content aware. Dan di sini kan ada banyak pilihannya, ada foreground color, background color, ada content aware. Kita pilih, lalu kita klik OK, konfirmasi. Kemudian dia akan ada progresnya. Kita tinggal tunggu. Jadi dia akan mengisi bagian yang bagian yang ada selection aktif itu dengan pixel-pixel yang ada di sekitarnya.
Nah, jadi seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini yang diisi itu adalah ada di bagian langit yang ternyata ini tidak terlalu sempurna ya diisi. Kemudian ada di bagian laut, dan di bagian bawah itu kita bisa lihat ada batu ya. Jadi ada batu, itu batu yang di sebelahnya. Itu yang dibaca oleh Photoshop kemudian dimasukkan dia. Sebenarnya kan yang batu ini sebenarnya dari sebelahnya ini dia. Itu dimasukkan ke sana. Tapi nyambung jadinya di sini, airnya juga nyambung walaupun tidak sempurna. Tinggal kita touch up saja. Tinggal kita touch up misalnya pakai ini pakai healing brush misalnya. Touch up. Atau kita pakai spot healing brush. Juga dengan healing brush tools ini sebenarnya juga dia pakai content aware juga sebenarnya. Jadi cara kerja healing brush tools itu kita pilih areanya dengan ALT, kemudian kita aktifkan ke bidang selection itu dengan klik kiri tahan gitu ya, kita semacam kita gosok gitu. Kalau di laut ini kan dia sebenarnya sama itu kebetulan ya, jadi kita bisa selection lalu kita pindahkan dengan move tools, tapi kita menahan tombol ALT, jadi langsung dia akan terduplikasi dia. Nah seperti itu. Nah terusannya dia tidak sepenuhnya berhasil di bagian itu. Kita di bagian ini bisa kita duplikasi juga. Tidak perlu banyak touch up extension. Digantikan di bidangnya. Dan ini sebelumnya dia ada menara lighthouse itu apa mercusuar itu ya. Lalu setelah kita gunakan content aware dan kita touch up sedikit dia jadi hilang gitu ya, hilang dan benar-benar bersih yang ditinggalkan itu. Oke, seperti itu content aware ini. Nanti sebenarnya ada 3 itu
mengenai content aware fill ya, untuk touch up sebenarnya kan ini retouch atau photo manipulation juga sebenarnya. Jadi ada photo manipulation juga ada retouchnya, itu di content aware. Kemudian tadi ini ya. Kemudian yang ini yang tadi yang pertama, bagaimana kita bisa membingkai atau kita memisahkan dua orang ini. Dua orang ini kita pisahkan, kita biarkan dia tampil full color, sisanya itu dia hitam putih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu yang orkestra ini. Jadi gimana kita gunakan satu figur atau satu siluetnya, satu figur ini kita gunakan sebagai bingkai untuk kita tampilkan di dalamnya itu image yang lain gitu ya. Jadi konsepnya double exposure seperti itu. Dan yang ketiga adalah kita pelajari, kita gunakan konsep content aware tools, content aware fill itu untuk mengisi bagian yang kita seleksi gitu. Nah, nanti untuk yang ada aspek-aspek minus yang masih tertinggal tuh tinggal di touch up dengan healing brush tools misalnya, atau yang kita gunakan stem atau semua retouching tools yang tersedia gitu. Nah, itu jadi ada tiga hal itu yang akan diujikan lah istilahnya ya, diujikan di ujian tengah semester. Jadi tiga hal ini. Jadi yang pertama itu memisahkan seperti ini. Jadi membuat komposisi yang hanya menampilkan gitu ya, menampilkan beberapa figur yang berwarna, yang lainnya hitam putih. Grayscale. Yang kedua, kita gunakan satu figur untuk membingkai image yang lain di dalamnya. Lalu yang ketiga adalah content aware seperti itu. Jadi itu tiga kasus, tiga problem yang akan dibuat atau dicarikan solusinya di ujian tengah semester yang akan diujikan ya. Jadi tiga aspek ini. Yang pertama seperti ini, yang kedua mengenai lighthouse, dan yang ketiga adalah tentang framing gitu ya, double exposure seperti itu. Oke, dah kebayang ya berarti ya untuk ujian tengah semesternya ya. Jadi nanti minggu depan itu hari Kamis saya siapkan lab A itu untuk rekan-rekan yang sudah mendaftar di kelas offline itu bisa langsung mengerjakan TS-nya di lab A. Nah, bagi rekan-rekan yang berhalangan yang masih belum bisa untuk offline, bisa mengerjakan di rumah gitu ya. Nanti tinggal di-upload di Google Classroom. Nanti saya akan mengupload penugasan untuk project ujian tengah semester ini. Oke, seperti itu saja sih dari saya. Untuk rekan-rekan yang hadir pada pagi ini, ada pertanyaan atau ada hal yang perlu disampaikan, silahkan, saya persilahkan. Pak, mau izin bertanya Pak? Ya, gimana Bu tadi? Kan kelas offline itu ada sesinya apa gimana ntar? Kalau untuk UTS itu kemarin saya coba satu sesi itu dia bisa satu kelas itu 30 orang. Kemarin soalnya nggak ikut karena ada halangan di rumah, jadinya kan kayak absensi itu ada gitu. Enggak, kalau presensi itu begini, dari kuis, pengumpulan kuis itu presensi. Makanya bagi rekan-rekan yang belum ngumpulin kuis, silahkan dikumpulkan, misalnya kuis 1 belum, kuis 2 belum, itu bisa sebelum UTS ya. Soalnya nanti udah direkap kalau udah UTS loh. Silahkan, masih bisa dikumpulin kuis-kuis yang masih tertinggal itu. Jadi kuis itu jadi konsep kuliah online, kuliah hibrid, hibrid lah ini, hibrid ya, kuliah hibrid ini
Jadi nanti yang presensi itu diambil dari pengumpulan kuis. Jadi makanya kalau mahasiswa yang masih ada yang belum ngumpul kuis walaupun udah terlewat, misalnya kuis 2, 3 itu terlewat, itu masih bisa dikumpulkan sebelum TS, tapi ya jangan sampai lewat UTS. Atau pas UTS juga kumpulin dah semuanya yang belum dikumpulin, bisa kok. Kumpulin kuis-kuisnya yang belum dikumpulin. Sampaikan ke teman-teman yang lain yang misalnya belum bisa bergabung di online session ini, sampaikan masih bisa kumpulin kuis yang udah lewat gitu, misalnya kuis 3, kuis 2 gitu. Silakan dikumpulkan karena itu jadi itu akan digunakan sebagai presensi gitu. Nah, kok Putu Adi kan sudah daftar offline gitu ya, Putu Adi, cuman belum sempat datang gitu kan? Iya, sudah Pak. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, mau datang juga oke. Kalau berhalang juga nggak apa-apa. Intinya nanti kalau UTS ini kan presensinya nanti di pengumpulan juga. Jadi kalau untuk yang rekan-rekan yang datang ya keuntungannya dapat langsung bisa memanfaatkan fasilitas lab A-nya dan juga bisa langsung berinteraksi dengan saya secara langsung gitu. Jadi langsung bisa dikerjakan proyek UTS itu di lab gitu. Jadi hari Kamis ya seperti biasa jam 9 gitu. Baik Pak, terima kasih. Itu kan sudah daftar kan? Sudah daftar kan? Iya, sudah daftar. Itu dah. Bisa nanti datangnya hari Kamis jam 9. Mudah-mudahan nanti nggak ada kendala ya di labnya, karena kemarin kan ada komputernya yang bermasalah. Nanti saya coba pastikan gitu ya biar misalnya internetnya juga bisa digunakan. Gitu. Bisa jelas ya tadi ya? Jelas Pak. Ya, Terima kasih baik. jawabannya Ya, Pak. terima kasih. Silakan rekan-rekan yang lain mungkin ada yang ingin sampaikan. Izin bertanya Pak. Ya gimana Komang? Nanti kan hari Kamis itu yang UTS offline tuh berarti satu hari itu aja tenggatnya apa? Gimana? Nggak, ada lagi seminggu. Oh, Jadi baik Pak. Makasih. kalau misalnya nggak selesai di kelas, nanti bisa dilanjutin. Kumpul. Oh iya Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Tapi lebih bagus kok selesai langsung di sana kan udah nggak ada beban, langsung udah dikumpul kan gitu. Itu cuma 3 ini aja, masa nggak bisa satu pertemuan? Kan nanti kan langsung dikerjakan di sana. 2 jam bisa kok. Saya aja ngerjainnya berapa menit? Saya ngerjain pun cuma berapa? Oh, ini 1 jam ya. Kita kan kerjainnya 2 jam nanti di lab. Gitu. Kok bisa sih langsung di lab terus selesai gitu, jangan di nunggak lagi nanti jadi beban lagi. Belum lagi nanti ada yang UTS yang mata kuliah yang lain kan gitu. Itu ya, Novia ya. Oke. Baik, ada lagi sih yang perlu disampaikan? Silakan sebelum kita tutup untuk pertemuan online session pada pagi ini. Oke, baik. Jika tidak ada, kalau begitu kita akhiri online session pada pagi ini. Kita ketemu hari Kamis depan ya untuk langsung kita buat UTS, project UTS-nya yang tadi saya sampaikan, yang tiga kasus ya, 3 studi kasus kita buat. Kita memisahkan warna salah satu figur tuh 1 atau 2 atau beberapa figur dia yang berwarna tapi dia terpisah dalam satu objek. Ini saya share aja deh biar lebih gampang. Bentar ya. Oke. Jadi sebagai penutup, ini adalah 3 hal yang akan rekan-rekan kerjakan di ujian tengah semester. Yang pertama, di kasus pertama ini adalah seperti yang rekan-rekan bisa lihat, hanya ada 2 yang full color di antara di antara orang-orang lain yang terlihat grayscale gitu ya. Jadi sebenarnya konsepnya sih empasis. Jadi hanya menampilkan fokus pada beberapa figur, yang lainnya disamarkan dengan cara ditampilkan kontras, satunya ada yang berwarna, ada yang grayscale itu. Nah, kemudian membuat
double exposure gitu ya, project double exposure, di mana kita gunakan teknik masking. Kita gunakan satu figur sebagai bingkai yang membingkai image yang ada di dalam figur itu. Ya, nanti selanjutnya bisa dikreasikan, misalnya diberikan warna atau tekstur atau pattern gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk image untuk buat poster gitu ya. Misalnya poster konser jazz atau poster film. Nah, selanjutnya kita gunakan, kita akan banyak memanfaatkan content aware, fitur content aware yang ada di Photoshop. Jadi ada 3 ini. Yang pertama ini yang konsep yang emphasis, yang kedua double exposure, yang ketiga pemanfaatan content aware, seperti itu. Baik, demikian pemaparan saya pada online session pada pagi hari ini, hari Jumat 12 November 2021. Kita akan ketemu lagi hari Kamis depan, tanggal berapa jadi itu, hari Kamis 18 ya, 18 November 2021. Untuk bagi rekan mahasiswa yang sudah mendaftar di offline session, kita bisa langsung kerjakan UTS yang di kelas. Lebih bagus kok selesai pada hari itu, di kelas itu langsung dikumpul. Kalau tidak, masih ada waktu seminggu ke depan ya, berarti ya seminggu setelah tanggal 18 itu untuk pengumpulan UTS-nya. Baik, jika demikian saya akhiri online session pagi ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua secara virtual. Kita ketemu lagi hari Kamis. Mudah-mudahan rekan-rekan semua sehat ya, senantiasa sehat sekeluarga, dan selalu tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Baik, saya tutup. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, terima kasih Pak. Pagi, Pak. Terima kasih.